Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Mari dengan penuh ucapan syukur ya kita menemui baik Tuhan. Dia baik, selalu baik, amat baik. Saudara, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Kita menyatakan keagungan dan kebesarannya. Haleluya.
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala perbuatan baik-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya bahwa dalam firman-Mu ada janji Tuhan yang luar biasa. Dalam firman-Mu ada nasihat yang ajaib yang sanggup mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan seluruh pujian syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan telah pimpin kita sampai ke minggu ketiga di tahun yang baru ini, tahun 2021. Kalau Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah berkati kita di 2020, maka kita percaya Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia akan tetap memberkati kita di tahun yang baru ini, bahkan dengan berkat-berkat yang lebih dahsyat. Kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema langkah untuk alami pemulihan, langkah untuk alami terobosan di tahun yang baru ini. Tapi sebelum itu, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di kaki-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab Engkau baik dan setia. Engkau sudah memimpin, menolong kami, sehingga kami boleh masuk di minggu ketiga tahun yang baru. Bapa, kami akan mendengar suara-Mu, mendengar sabda firman-Mu. Kami minta kesucian daripada-Mu, kekudusan daripada-Mu. Sucikan tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan siap menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Urapan Allah turun di atas kami semua, di atas hamba-Mu yang hina ini, di atas sidang jemaat yang mendengar. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, dan kami diberkati. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita buka dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-54, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yesaya 54 ayat pertama sampai dengan kelima, perjanjian damai dengan Sion. Yesaya 54 ayat yang pertama, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memikiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ayat 2, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat 3, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ayatnya yang keempat, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ayat terakhir, ayat 5, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesaya 54 khususnya di ayat yang pertama ini berbicara tentang nubuat dari Nabi Yesaya tentang umat Yehuda, umat Tuhan yang saat itu berada dalam masa pembuangan di Babel. Dalam masa pembuangan dikatakan dalam ayat 1 bahwa umat Yehuda, umat Tuhan diibaratkan sebagai wanita yang mandul,
wanita yang ditinggal suami, wanita yang tidak pernah melahirkan. Artinya apa? Umat Tuhan tidak produktif, umat Tuhan tidak berbuah, umat Tuhan kering, tidak ada pengharapan karena umat Tuhan, umat Yehuda meninggalkan Tuhan. Nabi Yesaya bernubuat untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan pengharapan kepada umat Tuhan bahwa akan ada pemulihan, akan ada terobosan, dan akan ada tuaian berkat. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di tahun 2021, tahun yang baru ini, Tuhan berjanji akan ada terobosan, akan ada pemulihan, akan ada tuaian berkat bagi kita semua. Haleluya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa saja langkah-langkah untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami terobosan, untuk mengalami tuaian berkat di tahun yang baru ini, tahun 2021. Mari kita perhatikan di ayatnya yang kedua. Untuk mengalami terobosan pemulihan di tahun yang baru ini, maka yang pertama dikatakan dalam ayat 2 bagian A, lapangkanlah tempat kemahmu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini berarti bahwa kita harus bertumbuh, kita harus mengembangkan kemah kita, kita harus terus naik ke next level. Kita harus meningkatkan kerohanian kita. Kita harus meningkatkan lagi pelayanan kita di tahun 2021 apabila kita ingin mengalami terobosan dan pemulihan serta tuaian berkat. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan pernah puas dengan kerohanian kita di tahun 2020. Milikilah kerinduan yang dalam untuk terus bertumbuh, untuk terus semakin meningkat, baik kerohanian kita maupun pelayanan kita. Jangan pernah puas dengan kemah yang lama. Kita harus terus bentangkan kemah, lapangkanlah tempat kemah yang baru ini, yaitu kita rindu supaya kita semakin sungguh-sungguh lagi di tahun yang baru ini. Kita mau semakin tulus di hadapan Tuhan, kita mau semakin hidup kudus di hadapan Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh, lebih semangat lagi di tahun yang baru di dalam pelayanan kita, sehingga lewat kehidupan kita ada banyak orang diberkati oleh Tuhan. Lewat kehidupan kita, pelayanan pekerjaan Tuhan bertambah maju. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau mau mengalami terobosan, kalau mau menuai berkat di tahun yang baru ini, mari kita tingkatkan kehidupan rohani kita, kita tingkatkan pelayanan kita untuk semakin hari semakin meningkat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami terobosan di tahun yang baru ini, di dalam ayat kedua bagian B dikatakan, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apa maksud dari pernyataan ini? Mari kita mau bentangkan hidup kita untuk selaras dan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Kita mau hidup sejalan dan selaras dengan firman Tuhan. Di tahun yang baru ini, kalau kita masih kurang taat di tahun yang lalu, di tahun yang baru ini kita mau lebih sungguh-sungguh, kita mau tingkatkan iman kita, kita mau hidup sungguh-sungguh, hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Manakala kita hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh dan kita akan mengalami terobosan baru. Kita akan menuai berkat yang lebih dahsyat lagi. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yakobus 2, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-17, manusia dibenarkan bukan hanya karena iman saja, tetapi iman yang disertai perbuatan. Dalam ayatnya yang ke-24, ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa itu perbuatan iman? Perbuatan iman adalah melakukan firman Tuhan. Di tahun 2021 kita mau hidup lebih taat firman Tuhan sesuai dengan Yakobus 2 ayat 24, bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita akan meningkat kepada level yang berikutnya. Kita akan mengalami pemulihan dan kita akan mengalami terobosan-terobosan daripada Allah. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga Bapak Ibu dikatakan dalam ayat 2 bagian C, janganlah menghematnya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, artinya kita mau semakin berkorban buat Tuhan demi kemuliaannya. Jangan menghemat, kita harus semakin berkorban bagi Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi kita mau habis-habisan dengan Tuhan. Kita harus lebih banyak lagi berkorban waktu kita, tenaga kita, pikiran kita buat Tuhan, sehingga kita akan mengalami terobosan di tahun yang baru ini, dan kita semakin diberkati, pekerjaan Tuhan semakin diberkati. Mari di tahun yang baru ini kita mau semakin berkorban bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh, kita mau habis-habisan dengan Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk mengalami terobosan di tahun yang baru, dikatakan dalam ayatnya yang kedua bagian D, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Ini berarti bahwa kita harus semakin meningkatkan doa kita, baik doa pribadi maupun doa korporat. Kalau perlu disertai dengan puasa. Kita mau meningkatkan rasa syukur, kita mau meningkatkan pujian dan penyembahan kita sebagai tali pengikat antara kita dengan Tuhan. Artinya kita mau rindu di tahun yang baru ini, kita rindu semakin dekat dengan Tuhan, kita rindu semakin melekat dengan Tuhan, kita rindu semakin intim dengan Tuhan. Mari tingkatkan doa kita, baik doa pribadi maupun doa korporat, sehingga kita boleh mengalami terobosan-terobosan dan pemulihan serta tuaian berkat di tahun yang baru ini. Dan yang kelima Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk mengalami terobosan di tahun yang baru ini, kita lihat di ayatnya yang kedua bagian C, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Artinya kita mau semakin kuat di dalam Tuhan, kita mau semakin berakar di dalam Tuhan, kita mau semakin dalam lagi di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Kita mau bangun rohani kita di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Allah, firman yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mau semakin berakar di dalam Tuhan, sehingga ketika masalah datang, kita tetap kuat, sebab kita membangun rumah rohani kita di atas batu. Kalau kita berakar di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, maka kita akan berbuah lebat dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, sebab orang akan menikmati buah-buah kita, dan pemilik hidup kita yaitu Tuhan Yesus akan senang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari di tahun yang baru ini kita mau semakin berakar di dalam Tuhan. Kita mau tancapkan, pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Haleluya. Apabila kita melakukan kelima hal ini, maka janji berkat Tuhan, janji terobosan, peningkatan ke next level akan menjadi milik kita. Kita akan dipulihkan dan kita akan diberkati dengan lebih dahsyat lagi di tahun yang baru, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Apa saja janji Tuhan bagi kita di tahun yang baru ini? Kita lihat ayatnya yang ketiga bagian A.
Janji Tuhan bagi kita di ayat 3 bagian A, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tahun yang baru ini tidak ada yang sanggup menahan berkat Tuhan. Kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Artinya Tuhan akan memberkati kita dalam semua aspek kehidupan kita. Apakah itu pribadi kita, keluarga kita, pelayanan kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa membendung berkat Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya atas kita. Kita akan terus mengembang ke kanan dan ke kiri. Kita akan diberkati dalam setiap aspek kehidupan kita. Janji yang kedua bagi kita di ayatnya yang ketiga bagian B, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Artinya bahwa anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Bahkan berkat-berkat orang dunia, berkat bangsa-bangsa yang lain akan dialihkan kepada kita, sebab kita hidup di dalam Tuhan. Anak cucu kita akan diberkati, sehingga orang dunia boleh melihat ada perbedaan yang dahsyat di dalam kehidupan kita saat kita percaya sungguh kepada Tuhan. Itu janji Tuhan, janji berkat bagi kita semua. Kemudian janji Tuhan yang ketiga di ayat 3 bagian C. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita akan mengembang ke kanan ke kiri, kita diberkati dalam semua aspek kehidupan. Keturunan kita akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, keturunan kita akan diberkati. Dan yang ketiga, akan mendiami kota-kota yang sunyi. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, yang gelap akan menjadi terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang gelap akan menjadi terang. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang tidak ada pengharapan menjadi berharap, menjadi ada pengharapan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan pulihkan keadaan kita, sehingga kita terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan keturunan kita akan terus diberkati, dan kita juga akan terus diberkati. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, janji yang berikutnya ayatnya yang keempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji yang keempat, ayat 4, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kecandaanmu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan berjanji bahwa kita tidak perlu takut dalam menjalani hidup ini. Kita tidak akan dipermalukan. Kita tidak perlu malu akan perbuatan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Itu yang disebut dengan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Malu keremajaanmu berarti dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita di tahun yang lalu sudah dihapus oleh Tuhan, sudah dibersihkan oleh Tuhan, dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Kita tidak akan merasa malu, tidak akan dipermalukan, dan kita sudah dibaharui lewat penyucian kita oleh darah Yesus, dan tidak akan mengingat lagi aib kecandaanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingat kesalahan kita yang lalu. Manakala kita berjalan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, aib kecandaan, berarti kita tinggalkan Tuhan. Kita pernah tinggalkan Tuhan, dan kita tidak perlu merasa malu lagi, sebab kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Tuhan sudah menebus dosa kita, Tuhan sudah mengampuni kita. Dan yang terakhir adalah janji Tuhan bagi kita, ayat kelima, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Oh haleluya. Janji yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan akan menjadi suami kita. Haleluya. Berarti apa?
Kalau dulu kita berjalan sendiri, ditinggal suami, sebagai perempuan yang mandul tidak pernah melahirkan, tetapi setelah kita hidup sungguh-sungguh, kita berubah, kita bertobat, dan kita bertumbuh dan berbuah, maka Tuhanlah yang menjadi suami kita. Artinya apa? Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita bergandengan tangan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga apa? Kita boleh menikmati berkat dan janji-janji Tuhan di tahun yang baru ini. Oh, luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah tahun 2021 adalah tahun pemulihan, tahun terobosan, tahun berkat kerohanian kita di 2021 adalah kelanjutan dari kerohanian kita di 2020. Kita mau tingkatkan kerohanian kita, kita mau tingkatkan pelayanan kita, haleluya, sehingga kita akan menuai berkat yang berlimpah. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Engkau telah berjanji Engkau akan memulihkan, Engkau akan memberkati kami di tahun 2021. Asalkan kami mau hidup sungguh-sungguh, kami mau hidup di dalam ketaatan firman-Mu, kami mau banyak berdoa, kami mau banyak berpuasa lagi. Tuhan, kami tidak mau main-main lagi, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga berkat dan janji Tuhan menjadi milik kita semua. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang dirawat karena COVID terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyembuh yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman yang setia. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan semua yang percaya dengan iman sungguh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saudara. Segala puji, kemuliaan, dan setiap pengagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Besar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus
terus akan berseru kepadamu, dan kami menetapkan hati kami untuk percaya hanya kepada Yesus Tuhan, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan mengangkat tangan kami Tuhan, dan kami akan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Terimalah segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.